nih Pak? Saya mau beritahu bahwa sebaiknya jangan cari masalah lah, jangan cari masalah baru lagi. Karena sebelum kami ajukan pra peradilan, kami itu sudah datangi komisi yudisial, minta supaya komisi yudisial itu mengawasi jalannya persidangan ini. Kami juga sudah datangi Mahkamah Agung, sudah datangi Kejaksaan Agung, bahkan ke Kompolnas, Menko Polhukam, kami datangi semuanya. Kami minta supaya mengawal, betul-betul mengawal jalannya kasus pra peradilan Peggy Setiawan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang lain yang mau coba-coba melapor Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, saya rasa itu sangat keliru. Karena saya mau beritahu, saya tegaskan bahwa bagi saya Hakim Sulaiman ini, Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang datang dari surga turun ke bumi saat ini. Kami justru berdoa supaya ada lagi Hakim Eman Sulaiman yang lain di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertanyaan saya, ketika Hakim Eman Sulaiman dengan seadil-adilnya sudah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya kepada rakyat kecil, kepada seorang kuli bangunan, pertanyaannya, apakah seorang kuli bangunan, seorang rakyat kecil tidak boleh mendapatkan keadilan di negara ini? Jadi hanya keadilan itu hanya milik orang kaya? Keadilan itu hanya milik orang yang berpangkat? Keadilan itu hanya milik orang-orang tertentu saja? Sementara rakyat kecil ini tidak boleh mendapatkan keadilan. Sangat lucu bagi saya kalau ada rekan-rekan lawyer yang lain mau mencoba membatalkan putusan pra peradilan ini dan mau mencoba menjolimi Hakim Eman Sulaiman ini. Ini perbuatan zolim. Kita harus patut bangga ada hakim yang jujur dan adil, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga. Justru kita harus mendukung. Malah orang berlaku benar, berlaku baik, berlaku adil, semangat keadilan itu malah dimatikan, malah dipadamkan. Ini kan ngawur. Tapi secara hukum sebenarnya bisa nggak sih Bang? Maksudnya seorang pengacara gitu melaporkan hakim, dan apa dasarnya gitu? Soalnya kan sudah sesuai. Hati-hati loh. Bisa saja begitu lapor Hakim Eman Sulaiman juga lapor balik lagi. Ingat bahwa kita masing-masing organisasi advokat itu punya kode etik. Jangan sampai Hakim Eman Sulaiman nanti lapor di organisasi kode etik, lalu ini teman-teman advokat ini izin pengacaranya bisa dicabut, kena etik, dia dipecat. Dan bahaya juga, bisa lama-lama ya tidak ada menutup kemungkinan bisa saja izin pengacaranya dicabut, basnya dicabut. Oke, tapi untuk maksudnya bisa gitu Bang dari sebagai dasar hukum gitu, pengacara melaporkan hakim sendiri? Bisa saja, bisa. Iya, Bisa saja. Tapi mau lapor hakim itu yang seperti apa? Misalnya dalam hal ini kita melihat hakim itu memutuskan suatu ketidakadilan di dalam suatu perkara, bisa kita lapor hakim itu ke komisi yudisial. Ataupun kita mendapatkan suatu bukti bahwa ternyata hakim yang mendiang persidangan ini disuap, bisa kita laporkan ke komisi yudisial. Tapi kalau ini hakim memutuskan suatu perkara dan perkara itu kita lihat bahwa memenangkan seorang kuli bangunan
seorang rakyat kecil yang mencari keadilan, lalu dia memutuskan itu dengan nuraninya. Dia memutuskan dengan betul-betul tanpa nggak peduli dengan intervensi pihak lain, ataupun mungkin saja dia menghadapi tekanan-tekanan dari pihak lain. Tapi kita lihat bahwa keberanian daripada Hakim Eman Sulaiman ini patut diangkat, bukan cuma 2 jempol. Kalau bisa saya pinjam itu jempol seluruh Indonesia ini saya angkat buat Hakim Eman Sulaiman. Dan sekali lagi saya bilang bahwa ini betul-betul malaikat yang turun dari surga ini kepada hakim ini. Nah, jika benar nih Bang, maksudnya Rasman sudah melangkah kakinya sampai ke KY, kira-kira dari Abang sendiri dan tim gitu ada langkah untuk mematahkan Rasman seperti apa Bang? Jadi di sini bukan cuma Rasman aja, tetapi ada juga pengacara-pengacara yang lain juga. Nah, saya nggak tahu maksud mereka ini, tujuan mereka ini apa, saya nggak ngerti. Tetapi ketika itu dilakukan, maka saya siap membela Hakim Eman Sulaiman. Saya akan pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun dia, saya akan lawan. Nah, tapi ya untuk Abang sendiri, jika udah masuk laporannya gitu ke KY, gugatannya lah, kira-kira dari Abang ada untuk mencegahnya, kira-kira ada nggak Bang? Atau untuk atau langsung bela aja sih? Kita bela hakim itu, dan bukan saja ini, bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini buat untuk kalau gugatan mereka ini diterima atau laporan mereka ini diterima, bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini. Saya pastikan itu. Nah Abang, tapi dengan apa namanya langkahnya Rasman ini gitu, Abang mungkin jadi khawatir nggak sih ini bisa berpengaruh sama Peggy lagi gitu nantinya? Saya tidak ada pengaruh apa-apa lagi untuk Peggy. Dan bagi lawyer-lawyer yang lain ini, saya nggak terlalu khawatir dengan mereka lah, karena putusan itu sudah jelas, final dan mengikat. Karena permohonan kami secara keseluruhan diterima oleh hakim, termasuk error in persona. Artinya bahwa error in persona artinya salah orang, salah tangkap. Kamu punya bukti baru, bukti apapun tidak bisa untuk menjerat si Peggy lagi. Dia sudah bebas seperti kita-kita ini. Jadi saya mau pastikan bahwa kalaupun ada laporan-laporan mereka, terus kemudian misalnya lah, katakanlah ada etik yang dilanggar oleh Hakim Eman Sulaiman, tapi itu tidak merubah keputusan pra-peradilan yang sudah diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman, yang saya anggap bahwa dia adalah malaikat yang turun dari surga. Oke, Abang, pesan Abang nih untuk Rasman mungkin dan orang-orang yang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini. Saya pesankan kepada semua adinda saya Rasman yang saya sayangi dan rekan-rekan lawyer yang lain, tolong stop, jangan dilanjutin. Karena Hakim Eman Sulaiman saat ini betul-betul sedang menegakkan keadilan di Republik ini. Ini kita patut bangga. Kita patut berikan apresiasi terhadap Hakim Eman Sulaiman. Dan kita berterima kasih bahwa hari ini kita sudah dipertontonkan dengan suatu peradilan yang adil, jujur, dan transparan. Harusnya kita menjaga marwah ini, bukan kita menghancurkan. Oke Bang, kita beralih nih ke Peggy Cianjur. Kemarin ada tanggapannya nggak Bang, dia sampai tes DNA gitu kemarin? Ya mungkin ya, menurut pendapat saya, karena banyak netizen yang mengatakan bahwa, bukan netizen aja, tetapi ada pengamat-pengamat hukum, terus pemerhati hukum, praktisi-praktisi hukum, mereka menduga bahwa Peggy Cianjur ini salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Makanya itu dia tes DNA agar memastikan bahwa dia bukan pelakunya. Jadi saya pikir itu sah-sah saja, supaya ini jangan bias lagi. Kalaupun memang dia harus diperiksa, ya gunakanlah
scientific crime investigation, agar supaya jangan lagi kejadiannya sama seperti Peggy Setiawan. Oke. Tapi kalau menurut abang sendiri perlu nggak di Peggy Cianjur diperiksa gitu bang, atau sampai dia tes DNA sebagainya? Ada berapa nama Peggy yang diduga, baik yang di Cirebon mau di Cianjur ke di mana, itu yang namanya Peggy, saya sarankan udah periksa satu-satu aja supaya masalah ini bisa clear. Oke. Bang, ini Herwanto juga dia mendesak polisi agar periksa Peggy Cianjur juga. Kalau menurut Bang gimana? Setuju nggak nih dengan Herwanto untuk memeriksa Peggy Cianjur gitu bang? Ya, walaupun itu bukan ranah saya ya, itu ranahnya penyidik. Tetapi ya untuk membuat perkara Vina Eki ini menjadi terang benderang tidak ada salahnya ya, karena dia juga kan nama Peggy juga. Ya periksa, jangan didiemin karena menurut dugaan bahwa ciri-cirinya hampir mirip-mirip. Dan coba diperiksa aja, ya kan? Karena kita lihat bahwa perkara ini udah seperti benang kusut. Sulit untuk mengungkapkan siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina ini. Oleh sebab itu, saya sih lebih cenderung, saya sepakat dengan Bang Hotman Paris ini, bahwa buatlah tim pencari fakta. Tapi ada lagi tim pencari fakta yang muncul, ya, kasih informasi yang bukan bagus, yang bisa bukan memperbaiki perkara ini supaya semakin terang benderang ke depan, malah semakin liar kemana-mana. Bang, kemarin kan Deddy Mulyadi juga melaporkan Aib ke Mabes. Gimana Bang buka tanggapannya? Ya, saya sepakat itu. Bahkan kami tim kuasa hukum Peggy Setiawan sedang mempertimbangkan untuk lapor dia juga. Karena akibat dari dialah, maka semuanya ini jadi blunder seperti ini. Oke Bang, terakhir update soal tuntutan balik ya. Seperti apa nih Bang persiapannya, dan kira-kira bisa kapan nih mengajukan gugatannya? Kemungkinan dalam minggu depan kami akan gugat secara perdata. Yang kami gugatkan negara. Jadi bukan polisinya lagi, tetapi negara. Nah, jadi ganti rugi, cuma soal nominalnya saya tidak tahu berapa, karena kami akan berdiskusi dengan PH-PH yang lain, PH-nya Peggy yang lain. Jadi yang kita tuntut adalah ganti kerugian material dan imaterial. Oke. Udah terlihat belum Bang mau mengajukan berarti ke Polda Jabar ya? Atau kemana nih Bang? Ya kita kalau gugat perdata kan berarti ke Pengadilan Negeri Cirebon.